Halo Bapak Tiga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Rena Sukmawati di Ngobrolin Persib edisi pekan kelima Super League 2025-2026. Persib Bandung akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Jumat 12 September 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah tentunya kalau udah ngoper saya nggak akan sendirian, saya ditemenin saat ini sama Kang Giri. Welcome back. Kan kalau di sini tuh harus semangat kan. Oke. Gitu. Ya gitu, semangat. Ya harus semangat. Nah, kita kemarin lawan Borneo FC ditunda karena memang saat itu situasinya tidak memungkinkan. Lalu setelah menjalani 3 laga, Persib Bandung memperkenalkan 4 pemain baru ya, itu ada Tom Hai, Eliano Reinders, Federico Barba dari Italia dan juga Andrew Young dari Prancis ya. Dan ini prediksi di luar sana menyebutkan bahwa Persib Bandung hanya akan merekrut 2 pemain asing. Ternyata ada 2 pemain timnas Indonesia juga ikut gitu ya. Walaupun Tom Hai kabar-kabarnya sih udah ada ya dari kemarin. Eliano mungkin yang agak mengejutkan bagi para bobotoh. Nah, tanggapannya dulu nih Kang, seperti apa? Ya, itu barangkali ya, itu evaluasi berdasarkan 3 pertandingan. Terus Persib kan akhirnya lolos ke fase utama ACL ya. Jadi itu adalah penambahan kekuatan, apalagi di Super League itu adalah ada slot 11 pemain asing. Jadi dimanfaatkan semuanya karena berdasarkan evaluasi ternyata Persib juga dari 3 pertandingan di Super League belum juga mampu menunjukkan kapasitas atau level yang terbaik untuk Persib sendiri gitu kan. Maka saya pikir Hodak perlu menambah kekuatan. Walaupun di Super League juga nggak semua pemain asing bisa diturunkan kan. Cuma ada 9 yang boleh masuk di SP dan cuma 7 yang bisa bermain bersama ya. Dan kemudian mengenai pemain naturalisasi itu, yaitu lagi-lagi ya evaluasi. Dan Persib memang membutuhkan itu dengan kemudian efeknya banyak pemain yang kemudian dipinjamkan karena untuk slot Tom Hai sama Eliano itu. Oke. Nah, Koang sendiri melihat bagaimana keempat pemain ini kemudian akan mempengaruhi khususnya starting 11 yang Boyan Hodak kayaknya udah nyaman nih di 3 pertandingan pertama, bahkan sejak uji coba melawan Western Sydney Wanderers ya. Nah, seperti itu akan seperti apa? Ya, akan selalu ada evaluasi di latihan. Pemain yang siap itu yang masuk starting 11. Dan untuk lini depan sekarang ini kan memang belum nyetel banget gitu loh. Ada William sama Ramon ya. Ternyata itu belum menjadi tumpuan yang bisa mencetak gol. Minim sekali lawan Semen Padang 2 gol, terus lawan Persijap cuma 1 gol kalah 1-2, terus kemudian lawan PSIM cuma 1 gol imbang. Itu belum menjadi jaminan bahwa Ramon terus William itu menjadi ujung tombak yang sangat-sangat diandalkan oleh Persib, sehingga kemudian muncul pemain dari Prancis. Saya pikir itu adalah hasil dari evaluasi selama ini. Oke, jadi Boyan akan melihat dari latihan nanti seperti apa. Kalau aku memprediksinya akan ada perubahankah di laga berikutnya setelah berarti 2 pekan lah ya tidak bertanding karena ditunda, lalu juga laga FIFA Matchday ya seperti itu. Nah, masalahnya di Persib itu adalah walaupun kompetisi libur 2 pekan, tapi tidak maksimal dalam latihan. Penyebabnya apa? Ada banyak pemain yang meninggalkan tim. Di Timnas Indonesia ada 4 di senior, kemudian ada 2 di U3. Nah, terus 1 lagi si Putros di Irak. Nah, jadi Hodak mengakui bahwa latihan tidak maksimal karena untuk taktik apa semuanya itu kan membutuhkan yang akan turun 11 pemain itu harus kompak di latihan. Dan ternyata Persib ya nggak bisa karena ya yang pergi itu adalah pemain-pemain utama, termasuk Kakang. Kakang kan untuk U23 itu masuk utama. Iya, Dan Beckham Putra juga Robby Darwis ya, semuanya maklok juga bahkan. Dan mereka terpantau udah latihan lagi ya, nggak dapat ekstra libur. Biasanya Boyan Hodak kasih ekstra libur kalau pemain timnas. Cuma 2 hari latihan ini sekarang, terus besok udah official training ya langsung. Dan dari situ akan dilihat siapa pemain yang akan siap, dia yang akan diturunkan melawan Persebaya nanti. Nah tadi sempat disinggung sedikit ada 3 striker Persib Bandung sekarang asing semuanya ya, Andrew Young, lalu juga Ramon Tanque dan juga William Barros. Nah kalau
ketiga pemain ini ada 2 pemain Brazil dan 1 pemain Eropa yang yang karakternya pasti nanti akan terlihat berbeda ya, gaya bermain Eropa dan Brazil. Nah, kalau Kang Giri sendiri melihatnya seperti apa? Boyan Hodak sudah bicara bahwa Barros akan mungkin ditarik ke sayap ya. Nah, itu menurut Kang Giri. Tapi itu lagi-lagi kebutuhan tim. Hanya 7 pemain yang bisa main bersama, itu masalahnya. Tidak bisa 9 atau 11 bahkan. Jadi 7 pemain itu di lini mana yang akan sangat membutuhkan? Apakah di sisi belakang, sisi tengah, atau depan? Kalau memang nanti kemudian Barros ditarik ke sayap, barangkali memang Ramon duluan yang bermain. Karena ya walaupun Andrew katanya udah siap secara fisik, mungkin secara mental dan lain-lain, tapi ya secara tim saya pikir masih perlu adaptasi lagi lah dengan pemain-pemain yang lain, dengan kemudian dari Mark Klok-nya kan belum latihan bersama juga. Jadi mungkin ya waktu-waktu yang sangat mepet ini akan dibutuhkan. Seberapa nyetel mereka sehingga apakah penyerang baru itu akan dimainkan melawan Persebaya dari menit pertama atau bahkan sebagai pengganti nanti. Jadi Kang Giri melihat bahwa laga melawan Persebaya ini lagi-lagi menjadi seperti uji coba bagi Boyan Hodak untuk menemukan racikan yang tepat seperti itu. Iya, tapi dari awal saya pikir enggak. Misalkan dari awal saya pikir Hodak ini masih memakai pakem-pakem yang sebelumnya lah. Tidak langsung secara ekstrim mengubah komposisi 11 pemain pertama. Mungkin disisipkan 1-2 boleh lah. Tapi 4-4-nya tidak. Mungkin Hai yang di starting 11 nanti. Hai yang akan masuk ya, karena kemarin juga saat di timnas mungkin sudah mulai bekerja sama lagi dengan Mark Klok ya. Iya, dan dia juga tidak terlalu sibuk kan di timnas cuma sebagai pemain pengganti. Iya, dan sempat ada tragedi juga ya kemarin di pertandingan kedua lawan Lebanon. Terus secara soal striker, kalau Kang Giri sendiri melihat seperti apa sih karakter permainan dari Andrew Yang sendiri? Apa sih yang diharapkan gitu dari karakter pemain seperti Andrew Yang? Ya, saya pikir Persib itu dari laga-laga sebelumnya adalah membutuhkan sosok seperti David Silva sih sebenarnya. David Silva itu adalah karakter yang dia mendapat satu peluang bisa menjadi gol. Tapi ternyata itu tidak didapatkan dari Barros dan juga Ramon ya. Iya, Ramon. Dan saya pikir Andrew mungkin diharapkan untuk menjadi solusi ke depannya. Persib membutuhkan gol yang banyak untuk meraih kemenangan dan tentu menuju hat-trick dan juga tujuan utama juga di Asia nanti kan. Nah, mengenai karakter dia, ya Eropa tentu beda dengan Brasil ya. Tapi saya pikir tim adalah tim, bukan individu. Jadi bagaimana nanti Hodak menyatukan pemain dari Afrika, dari Brasil, dari Prancis, Irak, ya itu menjadi satu kesatuan dengan Eropa juga yang lainnya kan ada. Dari Belanda kan, walaupun naturalisasi. Dari Indonesia, kan pakai Garuda kemarin. Iya, seperti itu. Jadi tim nanti yang akan muncul, bukan karakter satu pemain. Jadi mungkin terbilang juga nanti akan menarik ya melihat bagaimana para pemain Persib Bandung ini bekerja sama satu sama lain dengan karakteristik permainan sepak bola di negara yang berbeda-beda pula, gitu. Termasuk juga kita di Indonesia gitu dengan gaya masing-masing ya. Nah ini nih, Persebaya Surabaya juga punya pemain Brazil baru yang juga diumumkan setelah liga berjalan sebelum penutupan bursa transfer, itu Diego Mauricio. Nah, tanggapan Kang Giri seperti apa jika disandingkan dengan striker Brazil kita maupun striker baru Andrew Yang? Ya, ini kayaknya saya melihat dia pemain yang banyak mencetak gol sih. Terakhir main di India, dia mencetak gol banyak. Dan itu juga akan menjadi kewaspadaan di lini belakang Persib yang sejauh ini saya pikir belum terlalu kokoh sih. 2 pertandingan kebobolan 3 gol, lawan Persijap 2 gol, lawan PSIM 1 gol. Itu menjadi bukti bahwa ternyata bintang yang disebut bintang lah sebelumnya di pertandingan uji coba lawan Western Sydney. Kan itu dipuji habis-habisan lah bahwa Persib itu tidak membutuhkan adaptasi. Ternyata dari 3 pertandingan Super League termasuk kemarin melawan Manila Tiger kan. Itu belum terlihat gitu. Masih banyak yang harus diperbaiki oleh Persib. Dan waktu kemarin ini di jeda internasional itu harusnya menjadi waktu yang tepat untuk memadukan semua pemain. Tapi ternyata ya seperti yang saya bilang tadi nggak bisa karena ada panggilan dari timnas.
Oke, jadi Diego Marcio adalah Persebaya juga sebenarnya nggak main-main ya untuk menghadapi Super League musim ini, karena musim lalu juga mereka nyaris menyusul Persib Bandung, nyaris sampai akhir musim tetap menjadi pesaing gitu, pesaing Persib Bandung bersama Malut juga. Dan nampaknya Kang Giri melihat bahwa Persebaya Surabaya musim ini dengan pemain barunya juga mereka menargetkan juara ya. Ya pasti apalagi mereka sekarang diposisikan juga di posisi 5 kan di atas Persib, dan sama seperti Persib mereka juga memiliki satu pertandingan tunda melawan PSM kemarin kan. Kita Persib harusnya melawan Borneo tapi itu karena faktor keamanan. Ya mereka sejauh ini berada di track yang benar lah. Setelah kalah mengejutkan di pekan pertama dari PSIM, Persib juga nggak bisa menang lawan PSIM. Mereka bisa secara tren menanjak. Menang dari Persita di laga tandang, kemudian menang di kandang sendiri dengan skor yang ya sangat bagus lah, 5-2 lawannya Bali United kan. Oke, jadi Kang Giri melihat kalau di atas kertas Persebaya ini bisa terbilang lebih konsisten gitu daripada Persib. Iya, sejauh ini ya. Apalagi mereka juga nggak terganggu timnas dan nggak terlalu banyak mendatangkan pemain baru di menjelang penutupan bursa transfer, sehingga Persib lebih membutuhkan waktu untuk memadukan semua pemain, chemistry pemain satu sama lain. Walaupun sebenarnya saya pikir telat sih mendatangkan pemain yang menjelang penutupan. Apalagi Persib sebelumnya juga sampai ke Thailand melakukan training center kan. Harusnya ya dari awal sih, tapi tentu manajemen punya pertimbangan sendiri, begitu juga Hodak kan. Kalau kata Boyan Hodak, tunggu para pemain harganya turun ya. Ini statement Boyan Hodak loh, beneran. Baca, kata Boyan Hodak kepada manajemen ngomong tunggu para pemain ini harganya turun dulu katanya, jadi bisa dapat. Ya alhamdulillah dapat juga. Nah terus tadi sudah dibicarakan tentang hal-hal yang perlu diwaspadai selain striker baru mereka yang juga nampaknya adalah sosok karakter yang terus menyerang terus. Nah, seperti waspadaan lain, tantangan Persib Bandung lainnya menghadapi Persebaya musim ini. Di Persebaya itu ada sayap mereka itu sangat kencang. Yang dari kapten si Bruno Moreira, terus kemudian di Malik Rizaldi juga sangat-sangat harus diwaspadai. Sehingga dua back sayap kita itu juga harus mewaspadai mereka. Mereka bisa melakukan tusukan-tusukan, sehingga dari musim lalu pertandingan terakhir kan Persib juga kalah 4-1 di kandang mereka kan. Itu bisa menunjukkan bahwa Bruno itu memang sosok penting di Persebaya. Dengan ban kaptennya dia mampu memimpin rekan-rekannya dan dia bisa menjadi pembeda termasuk nanti di kandang Persib Bandung. Jadi Bruno Moreira ini ya sempet sih kalau nggak salah rumor ke Persib juga sebenarnya. Nggak dapet ya. Itu membuktikan bahwa dia mempunyai kualitas yang bagus. Nah lalu seperti apa peluang yang dimiliki Persib saat menghadapi Persebaya, khususnya saat ini ya? Persib membutuhkan kemenangan setelah 2 pertandingan gagal mengambil 3 poin. Ini adalah waktunya bagi Persib setelah kemarin harusnya lawan Borneo itu juga akan menjadi pertandingan lebih berat karena saat itu Borneo juga berada di posisi pertama. Sekarang Persib di posisi 9, Persebaya posisi kelima. Ini juga akan menjadi tantangan, tapi apapun itu harus dihadapi karena Persib tentu juga Bojan Hodak memiliki jurus-jurus tertentu lah untuk meredam Persebaya dan meraih kemenangan di hadapan Bobotoh, karena Bobotoh pasti juga sudah greget setelah nggak menang melawan 2 tim yang berstatus promosi. Dan juga kayak nampaknya juga pemain-pemain yang kemarin dari timnas sebenarnya siap main juga ya, kan hari ini udah latihan. Lu juga kemarin saat bermain pun setidaknya gitu ya mereka kayak Mark Locke dan juga Beckham main. Juga Tom Hai dan Eliano bisa tahu mungkin mereka ngobrol nggak ya di sana? Iya pasti. Gitu ya, ngobrolnya gimana nih gitu ya. Ngopi bareng kali. Ngopi bareng. Ada fotonya, Mark Locke sempat posting tuh mereka berempat. Iya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa melihat gitu ya seperti apa, khususnya mungkin Tom Hai yang lebih diharapkan karena gelandang kita di tengah juga rasa-rasanya dibutuhkan ya untuk posisi tengah. Nah, ngomongin itu, kalau Kang Giri sendiri prediksi pemain seperti apa?
Kalau prediksi sih dengan udah datangnya pemain-pemain tim nasional itu nggak terlalu berbeda lah dengan sebelumnya. Pakem sebenarnya sudah ada. Misalkan nanti di kiper kan Adam belum bisa lah. Jadi Teja Paku Alam, terus kemudian Kakang kemarin main penuh sih kalau nggak salah. Main sebagai pengganti lah di timnas U23, tapi sepertinya belum ada yang bisa menggantikan posisi dia gitu. Untuk status pemain U23 yang ada di starting 11. Kayaknya Kakang masih akan diandalkan di sayap kanan, di back kanan. Kemudian duet di jantung pertahanan masih Patricio Julio dan sama Julio. Patricio, terus di kiri Putros. Saya Sudah pikir pulang kah? Udah ikut latihan juga. Terus di tengah masih Luciano sama Klopp, terus kemudian Hai, terus di kanan ada Berguinho. Terus kalau ujung tombak sih kayaknya Ramon mungkin dicoba dari awal. Terus di kiri Beckham kayaknya masih menjadi pilihan walaupun ada William Barros bisa juga ditempatkan di sana. Oke, jadi tidak akan banyak berubah ya kalau Kang Giring melihatnya. Ya nanti mungkin Hodak akan melihat di pertandingan selanjutnya. Kalau kayak ini terlalu mepet kalau untuk apalagi pemain juga nggak lengkap dalam latihan kemarin kan gitu. Biasanya sih kejutannya di babak kedua di ya. Babak kedua nanti Hodak akan melihat dulu bagaimana sih apa yang terjadi di babak pertama kemudian menjadi solusi di babak kedua. Nah seperti biasa Kang Gi, kita udah di akhir penghujung acara, waktunya tebak skor. Nggak apa-apa Kang, ini tuh berdoa juga tentunya buat Persib Bandung. Ya, sebenarnya Persib itu mendominasi pertemuan antara kedua tim di Liga 1 itu dengan kalau nggak salah 6 kemenangan dari Liga 1 dari 2017 kan. Ada 12 pertandingan, menang 6 kali, terus kalau nggak salah kalah 4 kali. Tapi terakhir itu kalah telak 1-4 ketika melakukan laga tandang, walaupun sebenarnya itu blunder Hodak mengganti Kevin dengan kiper muda itu. Tapi saya pikir ini di kandang mendapat dukungan bobotoh yang begitu luar biasa, pastinya nanti 1-0 menang lah. 1-0 ya? Iya. Tipis aja. Nggak apa, tapi 1-0 pun udah 3 poin dan itu sangat berarti ya bagi Persib Bandung. Iya, sangat berarti untuk kedepannya, untuk mentalitas pemain dan tim secara umum. Mudah-mudahan ya Persib Bandung bisa menyusul tim-tim lainnya yang udah ngumpulin mungkin 6, bahkan 9 poin ya. Ada 10 poin Persija udah 10. Karena 4 pertandingan sudah main mereka. Iya, udah beberapa tim udah 4 pertandingan, beberapa tim laga ditunda. Nah ini nih, kalau ada laga ditunda gini, lalu ditundanya nanti di akhir musim, ini yang menjadi kejutan klasemen biasanya. Biasanya kalau nggak ada waktu di sela, nanti di setelah pekan 17 lah. Biasanya kita nantikan ya seperti apa. Kalau gitu Bobotoh dan Tribuners ngoper edisi menjelang laga Persib Bandung versus Persebaya Surabaya. Nah kalau misalnya kalian masih belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya menjelang pertandingan, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncerbon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Saya Rena Sukmawati, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah!